warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Sebelumnya, saya mohon maaf karena di video kali ini saya tidak menampilkan video wajah saya. Namun, seperti biasa, kita akan mencoba membahas materi yang kali ini masih berkaitan juga dengan sebuah teks anekdot, yaitu unsur kesastraan dalam teks anekdot. Silakan disimak videonya ya. Nah, dalam sebuah kesastraan atau teks sastra biasanya memiliki beberapa unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik di teks anekdot, itu tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur intrinsik yang ada di teks narasi seperti cerpen ataupun novel. Yang pertama ada tema, kemudian alur, penokohan, sudut pandang, latar, maupun amanat. Di video ini, saya tidak akan menjelaskan pengertian-pengertiannya. Namun, kita langsung saja kepada analisis dalam teks anekdotnya. Sebelum kita masuk ke dalam analisis teks anekdotnya, sedikit saja saya akan menyinggung mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah teks anekdot. Nah, untuk unsur intrinsik dalam teks anekdot ini, yang pertama ada tema. Tema di sini bersifat implisit atau bersifat tersirat. Tentu kalian sudah tahu untuk pengertian tema. Contohnya tema sosial, tema agama, maupun tema politik itu secara umum. Kemudian untuk yang kedua ada alur atau plot. Nah, alur di sini menjadi sebuah kerangka dasar untuk menceritakan sebuah teks yang bersifat narasi seperti teks anekdot ini. Biasanya yang kita tahu untuk alur itu ada 3 gitu ya. Alur maju, mundur, maupun alur campuran. Nah, alur ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar juga karena sudah pasti kalian sudah biasa mendengar mengenai ketiga alur tersebut. Kemudian untuk unsur intrinsik yang ketiga ada penokohan. Di sini penokohan ini biasanya penokohan atau tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang berada di dalam sebuah teks narasi, khususnya teks anekdot. Penokohan itu biasanya berkaitan dengan sifat-sifat atau ciri-ciri, baik ciri fisik maupun karakter yang dijelaskan dalam sebuah teks narasi. Kemudian kita lanjutkan ke yang keempat, itu berkaitan dengan sudut pandang atau POV yang biasa disingkat dengan POV atau point of view. Nah, di dalam sudut pandang ini yang biasa kita tahu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, serta ada juga yang disebut dengan sudut pandang campuran. Nah, ini juga sering kalian dengar dalam sebuah teks narasi mengenai sudut pandang ini, jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi. Sekilas saja kita menyinggung mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks narasi. Nah, kemudian unsur intrinsik selanjutnya ada yang dinamakan dengan latar. Latar ini biasanya terbagi menjadi 3. Yang biasa kalian pakai mungkin untuk latar hanya latar tempat dan latar waktu ya. Nah, untuk yang ketiga itu biasanya lingkungan sosial budaya atau suasana yang ada di dalam cerita
atau teks narasi tersebut. Nah, untuk intrinsik yang selanjutnya berkaitan dengan amanat atau pesan yang disampaikan. Nah, untuk amanat di sini seperti tema tadi ya, bersifat implisit atau tidak langsung. Nah, amanat ini sangat jelas akan kita temukan ketika cerita tersebut sudah berada di klimaks atau di puncak cerita. Untuk amanat ini sebenarnya susah-susah gampang ya, biasanya kita menentukan amanat. Dan ini tidak lepas dari tema yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi untuk menentukan amanat, kita harus memperhatikan semua poin atau semua unsur yang terlibat dalam sebuah teks narasi, khususnya di sini teks anekdot. Nah, kaitan eratnya juga itu dengan tema. Jadi antara amanat dengan tema itu tidak bisa terlepas atau tidak bisa berbeda jauh jaraknya, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk unsur intrinsik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai pengertian dari unsur-unsur intrinsik ini, namun kita akan langsung coba menganalisis unsur-unsur intrinsik ini nanti dalam teks anekdot. Baik, kita lanjutkan. Untuk unsurnya, selain unsur intrinsik, ada juga yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, contoh unsur ekstrinsik ini itu adalah kondisi sosial budaya yang melatar belakangi cerita tersebut dibuat. Jadi, untuk kondisi sosial budaya di sini sangat berkaitan erat dengan latar belakang sosial budaya cerita tersebut. Nah, kemudian situasi sosial budaya itu merupakan sebuah representasi atau gambaran sosial dan budaya dari cerita tersebut. Nah, di sini kita bisa mengaitkan, nanti kan untuk anekdot itu kita akan mencari yang namanya makna tersiratnya. Nah, makna tersirat itu kan makna yang disampaikan secara tidak langsung. Jadi, makna yang disampaikan secara tidak langsung itu bisa kita kaitkan nanti dengan kondisi sosial budaya atau latar belakang atau hal yang melatar belakangi cerita tersebut dibuat. Itu akan memudahkan kita lagi untuk menentukan sebuah amanat atau pesan tersirat dari teks anekdot. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam teks anekdot. Bisa, Bu. Jadi, unsur intrinsik itu tidak jauh ya, unsur intrinsik anekdot tidak jauh berbeda dengan teks-teks narasi dalam sastra seperti cerpen ataupun novel. Sama, namun kita sesuaikan lagi saja isinya dengan teks yang kita analisis. Bisa dipahami ya sampai di sini untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik anekdotnya? Bisa, Bu. Baik, kalau bisa, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada sebuah teks anekdot yang berjudul Kanguru Kabur dari Kandangnya. Di sini bisa kalian lihat ceritanya ya. Seekor kanguru itu bisa kabur dari kandangnya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kanguru tersebut? Bagaimana sih dia bisa kabur dari kandangnya? Kemudian bagaimana tindakan si penjaga kebun binatang untuk menyikapi kanguru yang bisa kabur dari kandangnya? Ini bisa kalian lihat ya, di sini bisa kalian baca ceritanya. Nah, kemudian dari teks ini kita akan mencoba menganalisis sedikit saja
berkaitan dengan unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik dalam teks anekdot. Kemudian nanti ada beberapa yang berkaitan dengan unsur humor maupun maknanya itu ya. Nah, kita coba lihat dari teks anekdot kanguru kabur dari kandangnya. Kita bisa lihat yang pertama dari unsur tema. Tema ini bebas saja. Untuk tema bebas, bagaimana kalian bisa memahami teks anekdot tersebut. Kalau saya memilih temanya tentang kecerobohan. Ini berkaitan dengan tema sosial sih ya, kepribadian, bagaimana seseorang menyikapi sesuatu. Nah, kemudian untuk alur, di sini alur teks anekdot kanguru kabur dari kandangnya itu beralur maju. Kenapa? Karena di sini dia menceritakan dari awal bagaimana kanguru tersebut bisa kabur dari kandangnya. Kemudian setelah kabur, apa yang dilakukan oleh si penjaga kebun binatang? Penjaga kebun binatang itu meninggikan kandang kanguru. Kemudian setelah tahu kanguru itu bisa kabur lagi keesokan paginya dari kandangnya, si penjaga kebun binatang itu meninggikan lagi kandang kanguru tersebut, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya unta, si tetangga kanguru itu, bertanya kepada kanguru, kira-kira gitu ya, kira-kira si penjaga kebun binatang atau pengurus kebun binatang itu akan meninggikan kandangmu sampai setinggi apa? Kata si unta kepada kanguru. Kemudian kanguru menjawabnya dengan santai. Sekalipun kandangnya dia akan ditinggikan sampai 1000 kaki pun gitu ya, selagi pintu kandang tidak dikunci saat malam hari, tentu itu akan menjadi hal yang percuma. Kanguru bisa terus keluar dari kandang. Seperti itu. Jadi alurnya maju. Nah, kemudian untuk sudut pandang di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Karena di sana menggunakan nama-nama tokoh. Jadi seolah-olah kita menceritakan orang lain menggunakan nama tokoh secara langsung. Kemudian untuk amanat. Nah, amanat atau pesan yang ingin disampaikan di sini adalah kita jangan sampai menjadi orang yang ceroboh dan harus selalu teliti dalam mengerjakan sesuatu agar tidak menimbulkan masalah. Kalau di teks ini masalahnya apa? Ya tadi itu, kangurunya bisa kabur dari kandangnya sekalipun kandangnya ditinggikan sampai ketinggian 1000 kaki. Selagi kandangnya tidak dikunci, itu akan percuma. Kemudian, untuk unsur ini di luar unsur intrinsik ya, ini saya coba sekalian rangkum untuk analisis masalah yang diceritakan dalam teks anekdot kanguru kabur dari kandangnya ini adalah, apa masalahnya? Kanguru yang tadi yang ada di kandang itu selalu bisa keluar dari kandangnya walau kandangnya sudah ditinggikan oleh si pengurus kebun binatang. Kemudian unsur humornya apa? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di alur teks anekdot ini dan di bacaan yang sudah kalian baca di slide sebelumnya, bahwa kanguru ini bisa keluar kandang walau kandangnya sudah ditinggikan. Kemudian di bagian akhir, si kanguru saat ditanya oleh unta, setinggi apa sih pengurus kebun binatang akan membangun kandangmu agar kamu tidak kabur gitu ya. Jawaban si kanguru apa? Selagi pintu kandang tidak dikunci saat malam hari,
walaupun kandangnya ditinggikan sampai 1000 kaki pun tidak akan menjadi usaha yang berhasil atau usaha yang efektif. Itu akan sia-sia atau percuma saja. Karena apa? Karena kecerobohan si pengurus atau penjaga kebun binatang, karena dia tidak mengunci kandang saat malam hari. Kemudian untuk unsur selanjutnya, makna tersirat atau kritiknya tadi berkaitan dengan masalah yang diceritakan, bahwa masalah yang mudah seperti tadi ya, masalah kanguru kabur dari kandangnya itu kan sebenarnya masalah yang mudah. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang mudah pula, bukannya dipersulit dengan meninggikan kandang tersebut. Masalahnya apa? Karena kecerobohan si pengurus kebun binatang tadi yang tidak mengecek ketika dia keluar dari kandang, tidak mengecek kembali pintu kandang kanguru saat malam hari karena tidak dikunci seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk analisis teks anekdotnya? Bisa, Bu. Baik, kalau bisa untuk analisis unsur intrinsik dan sebagian analisis isi dari teks anekdot ya. Sekian dulu sampai di sini. Ini hanya contoh analisis satu teks anekdot. Kemudian nanti di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana mengevaluasi sebuah teks anekdot. Nanti di sana juga akan ada contoh menganalisis teks anekdot lagi, tapi kita akan coba menggunakan dua teks anekdot. Kita akan membandingkan teks anekdot pertama seperti apa dan teks anekdot kedua seperti apa. Baik, sampai di sini dulu penjelasan di video kali ini berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks anekdot. Sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.